Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil nalqah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, i'anah, pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih berada di atas ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itulah yang hendaknya kita lakukan di kehidupan dunia ini, dan itu semua atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendapatkan hidayah. Kita tidak bisa mengerjakan secuil pun dari peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pembahasan kitab Matanatus Sunnah An-Nabawiyah, kedudukan As-Sunnah An-Nabawiyah, yang mana dalam pertemuan yang lalu, di tahun yang lalu, kita telah membahas tentang apa itu sunnah, yang secara ringkas sunnah berarti pedoman hidup, ya. Berarti tata cara beragamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mencakup segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perbuatan, dari perkataan, sifat, perjalanan hidup, dan lain sebagainya. Itu semua termasuk sirah, ya. Termasuk tata cara kehidupan beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai umat Muslim diperintahkan untuk mengagungkan sunnah, diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini akan dibahas, atau dalam pembahasan kali ini kita akan bahas bagaimana kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika kita mengetahui kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin membuat kita yakin bahwasannya sunnah menempati kedudukan yang sangat tinggi di agama ini. Al-Faslul Awal, fasal yang pertama, yaitu manzilatus sunnah nabawiyah, kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini ada beberapa pembahasan, yang itu semua akan membahas bagaimana tingginya kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang pertama adalah itsbatu ismatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kedudukan sunnah itu sangat tinggi? Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'sum, terjaga. Kita akan bahas sisi-sisi ismahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sisi-sisi dari sisi mana saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu haqqihi minal mahabbati wat ta'ati wat ta'zim. Dalam pembahasan kali ini juga akan dibahas insyaallah yang berkaitan dengan hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berkaitan dengan cinta, ya, kecintaan, kewajiban kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wat ta'ah wat ta'zim, dan mentaati serta mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan para makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan para makhluk tanpa faedah. Semua ada faedahnya. Semua ada hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk, khususnya manusia dan jin, itu karena ada sebuah hikmah yang sangat besar, ya, hikmah yang sangat tinggi, yaitu agar apa? Agar manusia dan jin benar-benar menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengikhlaskan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya menyembah kepadaku, hanya beribadah kepadaku, hanya mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi atau untuk menuju pada hikmah tersebut, pada peribadahan hanya pada Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus pada para makhluk atau mengutus pada manusia dan jin rasul-rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, utusan. Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar para rasul tersebut menyeru kepada para makhluk manusia dan jin agar mereka benar-benar hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan syirik, ya. Jadi agar mereka hanya mengikhlaskan diri dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para rasul sebelumnya dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, ilan nasi kafah, wa akmala lahu wa li ummatihi ad-din. Dan termasuk keistimewaan yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan baginya dan bagi umat ini agamanya. Jadi agama Islam ini, ya, sudah benar-benar sempurna, penyempurnaan dari agama-agama sebelumnya, dari risalah-risalah sebelumnya. Wa atamma alaihim an-ni'mah, dan menyempurnakan pada mereka kenikmatannya. Dan kebutuhan kita, kebutuhan manusia untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mentaatinya dan mengikutinya itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman itu sendiri, ya. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan manusia untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hak-haknya, mempelajari kewajiban-kewajiban yang wajib atas manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, itu jauh lebih besar kebutuhan kita atas hal tersebut daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Dan itulah ilmu, ya. Ilmu adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Ilmu adalah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu, dan hajat kita, kebutuhan kita pada ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kita butuh akan ilmu setiap waktu dan setiap tempat, tapi kita tidak butuh makanan dan minuman setiap waktu dan setiap tempat, ya. Hanya beberapa waktu saja kita butuh makan, selebihnya kita lebih butuh pada ilmu.
Karena seluk-beluk kehidupan kita harus disertai dengan ilmu, perkataan, perbuatan, perilaku dan lain sebagainya harus disertai dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atau telah memberikan pada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak-hak dan kewajiban-kewajiban, hak-hak untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka setiap muslim yang benar-benar memeluk agama Islam ini wajib baginya untuk mengetahui hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk mengetahui dan wajib untuk berpegang teguh dengannya, baik secara keyakinan atau perbuatan atau ucapan. Jadi tidak hanya kita tahu saja, tidak ya, tetapi kita harus wajib untuk mengamalkannya, wajib untuk mengatakannya, dan wajib untuk meyakininya dalam hati kita. Dan secara ijmal, secara global, hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kembali kepada makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah itu sendiri, dan kembali kepada makna keimanan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini secara global, hak-hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim adalah kembali kepada makna dari syahadat itu sendiri, ya. Mana itu adalah salah satu dari rukun Islam yang paling utama, yaitu syahadat, persaksian kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kembali kepada salah satu dari rukun iman, yaitu iman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bahas satu-satu. Makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, apa secara global arti dari persaksian kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 poin penting, ya. Ada 4 poin penting yang itu semua adalah makna dari persaksian kita, dari syahadat kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 4 poin ini wajib kita ketahui, wajib kita yakini, wajib kita ucapkan, dan wajib kita amalkan sebenar-benarnya. Poin yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita benar-benar membenarkan segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdik al-kamil, dan makna iman itu tasdik, ya, secara bahasa, yaitu kita benar-benar membenarkan, ya, bahwasannya semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar adanya, walaupun kita belum pernah melihatnya, walaupun otak kita belum nyampai, walaupun secara akal kita, ya, itu tidak mungkin akan terjadi. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat, hal-hal yang berkaitan dengan azab kubur, nikmat kubur, surga, neraka, padang mahsyar, haud, dan sebagainya, atau yang akan terjadi nanti, ya, bagaimana banyak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Kalau itu benar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib kita imani. Kalau kita sudah pastikan bahwasannya hadis tersebut sahih pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita imani. Itu yang pertama, wajib kita benarkan. Dan ini adalah makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama. Kemudian poin yang kedua, wa ta'atuhu fima amar. Dan melaksanakan, mentaati segala perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, mentaati segala perintahnya. Jadi segala bentuk perintah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam, baik itu dalam Al-Qur'an ya atau dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita taati. Ini adalah makna persaksian kita. Kalau kita sudah bersaksi, benar-benar bersaksi, dan kita jujur dalam persaksian kita bahwasannya anna Muhammadar Rasulullah, maka hendaklah kita mentaati segala perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dari makna persaksian kita anna Muhammadar Rasulullah, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan segala bentuk larangan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala bentuk larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita tinggalkan ya, tanpa banyak tanya ya, tanpa banyak tanya tentang alasan ya. Ini yang banyak terjadi di zaman akhir-akhir ini ya. Selama larangan tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hendaklah kita tinggalkan, tinggalkan, kecuali yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau berkaitan dengan adat setempat ya misalnya dan sebagainya. Tapi hal itu hendaklah kita taat pada petunjuk para ulama kita ya. Apakah benar hal tersebut merupakan hal-hal yang mungkin kembali kepada kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kembali kepada adat dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, poin yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Poin yang keempat adalah hendaklah kita tidak menyembah pada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang sangat penting ya. Yang artinya apa? Kita tidak berbuat bid'ah dalam beragama, dalam beribadah. Jadi kita menyembah pada Allah Subhanahu wa taala di atas syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang yang termasuk di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyembah Allah dengan syariat sebelumnya, misalnya dengan syariat Nabi Isa, dengan syariatnya Nabi Musa, tidak diterima. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa saat ini hidup, maka tidak ada keluasan lagi baginya kecuali harus mengikutiku. Jadi tidak, Nabi Musa sendiri pun tidak boleh mengikuti syariatnya beliau sendiri kalau beliau alaihi salatu wassalam hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi pengikutnya. Itu 4 poin penting ya dari makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, kita membenarkan segala yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakininya seyakin-yakinnya ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan segala bentuk perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, meninggalkan larangan-larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita tidak menyembah pada Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu makna atau arti dari ikrar kita. Makna dari keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi rukun Islam, yang ini rukun iman ya. Beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Hampir sama ya, yaitu tasdiquhu wa ta'atuhu wa ittiba'u syari'atihi ya. Kita membenarkan segala bentuk atau segala kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah makna iman ya. Al-iman dari segi bahasa artinya at-tasdiq, membenarkan ya. Jadi kita membenarkan segala hal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah benarkan, maka kita taati dan kita ikuti ya.
Kita taati, kemudian kita ikuti syariat-syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tasdik, ya. Adapun tasdik sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu membenarkan, ya. Dengan apa? Dengan kita membenarkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengitsbat, ya, kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membenarkan segala syariat dan segala kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakini juga bahwasanya segala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tasdik, ya. Kalau kita sudah membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita membenarkan dan meyakini kenabiannya, kemudian meyakini bahwasanya apa yang beliau bawa dari risalah ini, dari perintah dan larangan, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan menjelaskan secara lebih terperinci, ya, tentang pembahasan ini, yaitu kedudukan atau besarnya kedudukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu al-imanu bi annahu ballaghar risalata wa akmalaha. Kita harus benar-benar mengimani, benar-benar membenarkan, benar-benar meyakini bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan apa yang wajib beliau sampaikan dan telah menyempurnakannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, dan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan syariat ini, untuk menyampaikan risalah ini. Kita sebagai umatnya, kalau kita benar-benar mengakui, benar-benar beriman pada Allah dan pada Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk meyakini apa? Meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar menyampaikan risalah ini, telah benar-benar menyampaikan Islam ini dengan sempurna. Kenapa kok kita harus bersaksi seperti itu? Banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Persaksian Allah, ya, persaksian sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan akan hal itu. Bagaimana kita tidak mempersaksikan akan hal itu, padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah bersaksi akan hal itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah benar-benar menyampaikan risalah ini, dan ini menunjukkan bahwasannya sunnah nabawiyah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala bersaksi bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan risalah ini dari Allah dan telah benar-benar menyempurnakan risalah ini. Jadi Allah telah menyempurnakan risalah ini, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyempurnakan penyampaiannya kepada kita semua. Dan ini yang menunjukkan bahwasannya kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tinggi, karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang bersaksi bahwasannya syariat ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan telah disempurnakan pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penyampaiannya kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin." Hari ini, ya, ini surat Al-Maidah termasuk surat atau ayat-ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada nabinya. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula kenikmatanku atas kalian, ya. Dan afdhalun ni'am wa hadzal din, sebesar-besar kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah agama ini itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sungguh telah aku sempurnakan untuk kalian kenikmatan ini, nikmatanku.
wa raditu lakumul Islam madina, dan sungguh aku telah benar-benar rela dan ridha Islam sebagai agama kalian. Dan ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah benar-benar menyempurnakan penyampaian risalah ini kepada umatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Dan mereka para rasul dan orang-orang yang benar-benar menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala, wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi hasiba, dan cukup Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan membuat perhitungan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab kita kelak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang benar-benar menyempurnakan atau benar-benar menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling utama yang menduduki kedudukan ini, yaitu yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ke hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Ini persaksian sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana mereka bersaksi bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah benar-benar menyampaikan risalah ini dengan sebenar-benarnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih. Sungguh kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang sungguh kalian tidak akan tersesat kalau kalian benar-benar berpegang teguh dengannya. Kitab Allah, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa antum tus'alun anni fama antum qailun. Kemudian Nabi SAW setelah itu meminta persaksian para sahabat. Jika antum nanti ditanya tentang aku, maka kalian akan jawab apa? Kemudian para sahabat menjawab, nashhad annaka qad ballaghta wa addaita wa nasaht. Kami bersaksi ya Rasulullah bahwasanya engkau telah benar-benar menyampaikan risalah ini dengan sebaik-baiknya. Wa addait, dan sungguh engkau telah benar-benar menyampaikan dan melaksanakan kewajiban engkau dalam penyampaian agama ini. Wa nasah, dan sungguh engkau telah benar-benar memberikan nasihat kepada kami dengan sebenar-benarnya. Faqala bi isba'ihi sababah yarfa'uha ila as-sama' wa yunakkituha ila an-nas. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mempersaksikan kesaksian para sahabatnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini ya, dengan mengangkat jari telunjuknya kemudian mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah bahwasannya para sahabatku mereka telah bersaksi bahwasannya aku telah benar-benar menyampaikan apa yang telah menjadi kewajibanku untuk menyampaikannya, yaitu agama Islam ini. Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga telah bersaksi bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah benar-benar menyampaikan risalah ini sebenar-benarnya. Beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, man haddatsaka anna Muhammadan katama syai'an mimma anzalallah faqad kadzab. Jika ada orang yang mengatakan kepadamu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikan sesuatu dari kitab Allah, sesuatu dari apa yang
Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk menyampaikannya, maka sungguh telah berbohong. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memerintahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaik, sampaikan apa yang telah turun padamu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tidak menyampaikan amanah tersebut. Jadi poin yang pertama yang menunjukkan besarnya kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar menyampaikan syariat ini, yaitu sunnah. Syariat itu sunnah itu sendiri, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar menyempurnakan penyampaian syariat ini yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas persaksian Allah, persaksian para manusia. Kemudian dipersaksikan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala.